Selamat sore teman-teman pemuda dan remaja GKJ Karangpandan. Apa kabarnya semuanya? Berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Lama sekali kita sudah tidak bertemu ya Mas Haji ya, dengan teman-teman semua. Nah, kita ketemu di kesempatan yang baik ini untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk memujikan sebuah lagu, Jadi Sepertimu. Mengapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mengapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi
sepertimu. Sepertimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang mempunyai segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, kami menghormati Engkau, kami mengasihi Engkau. Tuhan, kami datang bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di Komuda Karangpandan. Kami datang kepada Tuhan, kami hendak mendengar firman Tuhan. Bila Tuhan menolong kami untuk mengerti isi hati-Mu. Bila kami dengar-dengaran dengan Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus itu menolong kami untuk mengerti. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta penjagaan, kami minta perlindungan. Tuhan tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Biarlah Tuhan yang mematahkan segala kuasa-kuasa yang hendak mengambil, mencuri kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Perkenalkan, nama saya Andika Murhimawan. Saya tinggal di Karanganyar. Saya memiliki 1 istri dan 2 anak. Dan saya adalah anggota GKJ Harjosari. Dan beberapa waktu yang lalu saya dihubungi Mas Pamungkas untuk membagikan atau belajar bersama-sama firman Tuhan untuk Komuda GKJ Karangpandan. Terima kasih Mas Pamungkas. Mas Pamungkas ini adalah teman saya waktu saya di SMP 1 dan di SMA 1 Karanganyar. Sudah lama kami tidak ketemu, tetapi kami bisa bertemu lewat media sosial. Terima kasih Mas Pamungkas. Oke, mari kita lihat dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Begini firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Firman Tuhan ini diambil dari cuplikan, dari pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Matius 10 ayat 5. Murid-murid yang dipanggil dan akan diutus Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berpesan di situ bagaimana barang siapa menyambut murid-murid, itu kamu atau murid-murid, itu sama saja ada menyambut aku, yaitu Tuhan Yesus. Dan barang siapa menyambut aku, Tuhan Yesus itu, ia akan menyambut dia yang mengutus aku, yaitu Allah. Berarti orang yang menyambut murid-muridnya seperti menyambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya tentang teladan yang sudah dibagikan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, bagaimana Tuhan Yesus itu mengalami penolakan terhadap firman Tuhan tentang berita Injil, keselamatan, dan juga firman Tuhan dalam pengajaran-pengajarannya. Bagaimana banyak orang yang menolak, bagaimana orang yang menyesah dan bahkan menganiaya Tuhan Yesus. Itu menjadi tantangan bagi murid-muridnya ketika mereka akan mengerjakan apa yang sama seperti Tuhan Yesus kerjakan. Istilah di sini dikatakan menyambut. Teman-teman pernah kedatangan tamu atau saudara jauh yang akan berkunjung ke rumah teman-teman? Pasti kita tidak akan hanya biasa-biasa saja atau hanya ya sudah dia datang tidak melakukan apapun. Tapi pasti kita akan menyiapkan segala sesuatu yang terbaik tentunya. Karena itu orang yang sangat istimewa. Kita akan menyediakan makanan, minuman, bahkan kita akan menyediakan tempat untuk dia beristirahat, untuk menginap. Jadi tidak
sesuatu yang biasa-biasa saja. Gitu. Dikatakan di sini Yesus menyampaikan pesan kepada muridnya bagaimana kita juga harus melakukan sesuatu yang sama, gitu. menyambut. Murid itu seperti menyambut Yesus, berarti menyambut firman Tuhan itu sendiri, yaitu Injil keselamatan. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sama seperti orang-orang yang pada waktu itu adalah orang-orang yang menolak Injil Kristus, menolak pemberitaan Injil, bahkan pengajaran firman Tuhan, ataukah kita orang yang menyambut dalam konteks yang lebih, yaitu menyambut itu adalah ada suatu kerinduan, ada suatu kehausan, gitu ya, kehausan akan berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu berita Injil, dan juga tentunya tentang berita kebenaran dan ajaran kebenaran di dalam firman Tuhan. Yang kedua, kita juga boleh belajar untuk menyambut pribadinya orang-orang yang seperti murid Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau dalam kondisi sekarang, orang-orang yang memberitakan pengajaran, orang yang membagikan firman Tuhan itu adalah ada misionaris, ada pendeta, ada orang-orang yang sebagai pemberita atau pengajar firman Tuhan, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Peran apa yang bisa kita berikan? Mungkin kita bisa memberi satu dukungan doa, gitu ya, sebagai penyemangat, gitu ya, menjadi rekan. Nah, jadi murid itu kita juga sebagai murid, gitu. Berarti kita juga harus terlibat juga di dalamnya untuk menjadi pengabar berita Injil itu sendiri. Tapi ada bagian yang bisa kita kerjakan selain sebagai rekan, sebagai seorang yang berdoa. Kita juga bisa menjadi seorang yang penyokong dana, gitu ya. Kita menyisihkan, memberi dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mungkin kalau kita sebagai pelajar, kita bisa mengambil satu bagian kecil dari uang saku kita, gitu ya, kita sisihkan, atau orang yang sudah bekerja kita bisa menyisihkan untuk berpuluhan, gitu ya, dan kita berikan kepada orang hamba-hamba Tuhan yang beritakan Injil. Jadi ada dua respon yang harus kita lakukan, yaitu Injil itu sendiri, bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan itu. Apakah kita juga sama orang yang menolak, atau orang yang menerima firman Tuhan itu dengan biasa-biasa saja, atau kita orang yang haus akan kebenaran firman itu. Yang kedua, respon kita terhadap orang yang membawa berita Injil itu. Bagaimana respon kita? Yang kedua, kita lihat dari ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dikatakan Tuhan Yesus, ketika orang itu menyambut nabi dan seorang yang benar, dia akan mendapatkan upah, gitu ya. Nanti ketika orang bekerja, pasti dia akan mendapatkan bagian atau upah yang akan dia terima, gitu ya. Dan Tuhan Yesus menjanjikan kalau kita menyambut nabi dan juga orang benar, kita juga akan mendapatkan upah, gitu. Lalu apa upah nabi itu? Dalam Alkitab contohnya Nabi Elia dengan janda di Sarfat, ya. Masih ingat janda Sarfat itu orang yang miskin, orang yang tidak punya, dan ketika Elia datang, dia membuatkan makanan, gitu ya. Dia hanya memiliki segenggam tepung dan juga sedikit minyak di dalam bulinya, gitu ya. Tetapi dia membuat makanan itu dan diberikan kepada Elia, gitu ya. Dengan iman dan kepercayaannya, Tuhan memandang itu dan memberikan upah, gitu. Bagaimana tepung itu tidak habis di dalam tempayannya, dan bagaimana minyak di dalam buli-buli itu tidak habis, gitu. Lalu upah sebagai menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar, gitu. Apa maksudnya, gitu? Apa maksud orang benar itu, gitu? Mari kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 1-4. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah firman
yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Gitu ya. Jadi, siapa orang benar itu? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi orang yang berjalan berdasarkan firman Tuhan, yang tidak menyimpang, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, gitu ya. Menjaga kehidupannya di dalam tidak melakukan dosa, hidup dalam kekudusan. Gitu ya. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, orang-orang yang mengkritiki sesuatu yang tidak baik. Gitu ya. Dan yang keempat adalah seorang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu adalah gambaran orang yang benar. Gitu ya. Lalu upahnya apa? Upahnya ia kan ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ada upah yang dialami oleh orang-orang yang menyambut nabi maupun orang benar. Lalu ayat yang 42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dikatakan di sini, memberi air sejuk secangkir saja, memberi kesejukan, air yang dingin, yang menyegarkan. Gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Upah itu atau apapun yang kita lakukan di dalam menyambut firman ataupun menerima sang pemberita Injil atau murid atau menyambut nabi dan orang benar tadi, dikatakan yang walaupun sedikit, mungkin hanya sedikit, tetapi itu diperhitungkan oleh Tuhan, yang memberikan kesejukan. Gitu. Sedikit itu memberikan penguatan, memberikan kekuatan gitu ya, kepada salah seorang yang kecil ini. Berarti penerimaan kita kepada orang-orang yang mungkin tidak dianggap oleh dunia ini, kita bisa mengambil peran di sana menjadi seorang sahabat. Kita dipanggil sebagai murid Kristus gitu ya. Jadi kita juga harus memiliki hati yang sama seperti Kristus, memandang kepada tiap-tiap orang itu sebagai orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang kecil, orang yang tidak diperhatikan oleh dunia, orang yang disingkirkan, orang yang tidak dianggap oleh dunia. Gitu ya. Kita boleh mengambil peran untuk menjadi sahabat bagi mereka, menemani, menghubungi gitu ya. Di waktu yang di rumah ini kita bisa memakai medsos gitu ya, untuk menghubungi teman-teman kita, untuk menyapa teman-teman kita, bertanya kabar mereka gitu ya. Berharap bisa menjadi seorang teman bagi mereka, dan kita bisa bercerita tentang Kristus, apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Dan mungkin itu menjadi jawaban bagi orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini, supaya mereka boleh mengenal Kristus. Oke, jadi dari ayat ini kita boleh belajar ada 3 hal. Bagaimana kita merespon sang pemberita atau murid itu sendiri sebagai pengabar Injil. Bagaimana respon kita terhadap firman yang dibagikannya. Peran-peran apa saja yang bisa kita ambil. Lalu Tuhan menyatakan kita akan mendapatkan upah dari apa yang sudah kita kerjakan. Walaupun itu sedikit, tetapi Tuhan melihat yang sedikit itu, dan Tuhan mengingatnya. Semoga firman Tuhan yang ini boleh menjadi berkat bagi kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami boleh menjadi orang yang menyambut murid-murid-Mu, menyambut sang pembawa berita kabar baik, Injil, dan firman kehidupan dan ajaran
kehidupan yang benar. Saya berdoa supaya kami diberikan hati yang haus, hati yang merindu-rindukan untuk menerima firman-Mu itu. Dan kami juga boleh menjadi pelaku pengkabar Injil itu sendiri. Dan yang kedua, kami berdoa supaya kami boleh mengambil peran untuk berdoa bagi orang-orang yang mengabarkan Injil itu sendiri. Berdoa untuk hamba-hamba-Mu supaya mereka terus ditopang oleh tangan Tuhan yang kuat, supaya mereka tetap teguh, setia di tengah-tengah orang-orang yang menolak, orang-orang yang menganiaya, tetapi mereka boleh teguh dan setia. Mungkin kami bisa mengambil peran untuk kami boleh memberi, mendukung di dalam kebutuhan-kebutuhan mereka kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan memberikan upah bagi orang-orang yang memberi, orang-orang yang menerima. Tuhan akan memperhitungkan itu dan akan mengingatnya. Tetapi tolonglah kami supaya ketika kami melakukan itu, kami tidak mengejar upah itu, tetapi kami mengerjakannya karena kami rindu boleh mengalami Kristus dan orang-orang di sekitar kami yang tidak terlihat dunia ini juga boleh mengalami pengenalan akan Kristus. Supaya berita damai itu boleh disampaikan dan boleh didengar oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah teman-teman, bagaimana nih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Mas Andika? Berharap mengubahkan hati kita untuk bagaimana menerima firman Tuhan dan bagaimana untuk merespon sesama kita. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang rindu untuk membagikan kesan tentang firman Tuhan yang disampaikan hari ini, boleh ya membagikannya di grup Remaja Pemuda GKJ Karangpandan yang ada di WhatsApp. Jangan lupa ya, kita ketemu lagi teman-teman minggu depan di acara persekutuan gabungan nih, Seklasis Lawu Karanganyar. Dadah teman-teman, bye-bye.